Peringatan HUT RI ke-81 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur diwarnai kepanikan saat gempa susulan mengguncang ketika upacara tengah berlangsung. Ya pemirsa, beginilah suasana upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur yang dipimpin langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mendadak tegang. Pemirsa, kepanikan terjadi saat rangkaian upacara berlangsung. Guncangan gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 5,8 terjadi pada pukul 7.46 waktu Indonesia Barat, membuat peserta berhamburan menyelamatkan diri. Setelah situasi dipastikan aman dan tidak berpotensi tsunami, rangkaian upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kembali dilanjutkan. Gempa bumi magnitudo 5,8 kembali mengguncang wilayah Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Guncangan terjadi di tengah rangkaian gempa yang masih berlangsung di wilayah Flores. Gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 5,8 yang berpusat di wilayah Nagakeo pada Senin pagi merusak permukiman warga. Kerusakan terparah terjadi di Dusun Watubara, Mukusaki, Wewaria. Dinding rumah retak hingga ambruk, sementara bagian bangunan lainnya rusak parah dan tak lagi bisa dihuni. Ini kondisi rumahnya. Akibat gempa ini warga terpaksa beraktivitas di luar rumah. Mereka khawatir bangunan runtuh jika sewaktu-waktu terjadi gempa susulan. Mungkin kalau ada hal-hal atau ada bantuan, yang paling utama adalah air minum, kemudian makanan, lalu kalau bisa untuk tenda untuk kami tinggal sementara. Hingga Senin sore, warga juga mengaku belum menerima bantuan darurat dari pemerintah Kabupaten Ende. Warga berharap petugas segera datang mendata kerusakan serta menyalurkan logistik dan menyiapkan tempat pengungsian bagi warga yang rumahnya sudah tidak layak huni. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Jody Nura, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah makin tak terkendali. Api merambat hingga mendekati permukiman dan menghanguskan satu unit rumah. Kebakaran hutan terus meluas di Kelurahan Kamelo Baru, Sabangau, Palangkaraya. Api terus menjalar membuat petugas gabungan kewalahan memadamkan api. Satu unit rumah kosong berkonstruksi kayu yang sudah lama ditinggal penghuninya turut terbakar. Karena sulit mendapatkan sumber air, petugas mengerahkan mobil tangki. Setelah api di rumah berhasil dipadamkan, petugas langsung menyasar titik api di lahan sekitar agar api tidak lagi menjalar ke permukiman. Hingga kini, BPBD Kota Palangkaraya mencatat lebih dari 227 hektar lahan terbakar dalam 235 kejadian karhutla. Saya himbau jangan sampai ada pembakaran hutan lagi dari masyarakat, pembakaran kebun. Himbau jangan sampai ada pembakaran kebun lagi. Petugas mengimbau masyarakat menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Inilah detik-detik kobaran api menghanguskan gudang logistik di Kampung Ceger, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Jawa Barat. Banyaknya barang mudah terbakar serta kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar. Warga pun panik, khawatir api menyambar SPBU dan permukiman warga yang lokasinya berdekatan. Ada muncul asap, pada teriak di sebelah sana, anak-anak kebakaran.
Setelah saya tanyakan security penyebabnya apa, dari sampah ada yang buang rokok gitu. Banyaknya warga yang berkumpul membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Petugas pun terpaksa menjebol tembok untuk menjinakkan si jago merah. Setelah berhasil menjangkau titik api, petugas langsung mengerahkan selang air dan berupaya menjinakkan api. Untuk memadamkan api, 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang wanita tanpa identitas ditemukan tewas mengambang di Sungai Cicati, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Jasad ditemukan dalam kondisi mengeluarkan aroma tak sedap di antara bebatuan sungai. Ya pemirsa, warga kampung Sukamaju, Desa Warna Jati, Cibadak, Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok jasad wanita yang mengambang di aliran Sungai Cicati. Korban pertama kali ditemukan warga yang hendak memancing. Saat ditemukan kondisi mayat terlungkup di antara bebatuan pinggir sungai. Kondisi korban sudah membengkak dan diduga sudah lama berada di sungai. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kepala desa menyebut korban bukan warga setempat. Di Sungai Cicati. Sepanjang jalan itu sampai ini RW 1, jadi belum ada. Kalaupun itu diindikasinya warga, tapi nggak tahu juga karena ini kan belum dibuka. Jadi belum ada laporan Pak? Belum ada laporan hilangnya? Belum ada laporan kehilangan atau belum ada laporan orang hilang. Pemirsa, Badan Gizi Nasional mengungkap hasil investigasi awal insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penyebabnya akibat ikan yang akan dimasak dibiarkan dalam suhu ruang lebih dari 12 jam. Badan Gizi Nasional BGN mengungkap hasil investigasi awal yang menyebabkan 256 siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Hasil investigasi awal diungkap Kepala BGN Sudaryono saat menjenguk siswa yang dirawat di Rumah Sakit Haji Medan. Kepala BGN mengungkap adanya kelalaian dalam proses pengolahan makanan di SPPG Brastagi Sempajaya. Ikan yang akan dimasak untuk menu MBG dibiarkan di suhu ruang lebih dari 12 jam. BGN mengambil tindakan tegas membekukan SPPG Brastagi Sempajaya dan mencopot Kepala SPPG serta mengajukan pemecatan tidak hormat pada Kepala SPPG yang berstatus ASN. Ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer, itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam. Ya kok ikan basah kok taruh di, itu kan mohon maaf lah ya, itu suatu kebodohan menurut saya. Sudaryono menegaskan sanksi tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola SPPG di Indonesia agar bekerja sesuai prosedur dan tidak mengabaikan keamanan pangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Haru dan bangga mewarnai paskibraka usai bertugas menaikkan bendera dalam upacara detik-detik proklamasi di Istana. Sejumlah paskibraka bahkan meneteskan air mata. Tangis bahagia putra-putri terbaik bangsa tak tertahan usai mereka berhasil menyelesaikan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di Istana. Upacara detik-detik proklamasi peringatan kemerdekaan ke-81 RI Senin pagi berjalan lancar tanpa celah. Pasukan pengibar bendera tergabung dalam tim Indonesia Berdaulat ini berkumpul bersama usai berhasil menyelesaikan tugas mereka. Mereka pun menggelar doa bersama memanjatkan puji syukur atas kelancaran tugas. Bahkan sebagian besar melaksanakan sujud syukur sebagai ungkapan perasaan mereka. Terpilih sebagai paskibraka dan berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan tanpa celah menjadi kebanggaan puluhan putra-putri terbaik bangsa. Mereka menyadari tugas ini merupakan tugas mulia yang diimpikan hampir seluruh remaja di tanah air. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Sementara itu Jokowi menjadi satu-satunya presiden terdahulu yang hadir pada upacara peringatan kemerdekaan di Istana. Sementara Megawati dan SBY tidak hadir pada upacara peringatan kemerdekaan di Istana hari ini. Seperti sebelumnya, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana selalu mengundang presiden dan wakil presiden terdahulu. Namun pada peringatan tahun ini, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi satu-satunya presiden terdahulu yang hadir mengenakan pakaian adat Bali. Sementara itu, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri tidak hadir karena memimpin upacara peringatan kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tidak menghadiri upacara di Istana karena sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Mendiang keluarga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terlihat diwakili oleh istrinya Sinta Nuriyah Wahid. Sementara itu Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala hadir bersama istrinya Mufidah Yusuf Kala. Dan Kiai Haji Ma'ruf Amin Wakil Presiden ke-13 juga hadir. Keluarga proklamator Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta diwakili oleh putrinya Mutia Hatta yang juga mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kehadiran Presiden, Wakil Presiden terdahulu serta keluarga yang terwakili turut melengkapi peringatan kemerdekaan yang digelar di Istana. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelum upacara pengibaran bendera merah putih, kereta kencana mengantar bendera pusaka dan naskah teks proklamasi dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka. Kereta kencana Garuda Prabayaksa dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada perayaan HUT RI tahun lalu. Kuda pasukan kavaleri TNI AD, walaupun kereta kencana dikawal 45 pasukan motor polisi militer dan drum band Korps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian. Tidak hanya itu, 114 resimen kavaleri berkuda Ronggolawe dan 78 pasukan kerajaan Nusantara turut mengawal bendera pusaka dan naskah teks proklamasi. Paskibraka Bianca Sultana Najwa, siswi SMA Negeri 82 Jakarta bertugas membawa bendera pusaka, sementara Alia Sakira, siswi SMA Negeri 14 Makassar, membawa naskah teks proklamasi. Kereta kencana Garuda Prabayaksa dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada perayaan HUT Republik Indonesia tahun lalu. Melanjutkan perjalanannya. Nama Garuda Prabayaksa berasal dari kata Praba dan Yaksa yang bermakna cahaya besar atau cahaya terang. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bertemakan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Perbedaannya antara mereka semua. Sementara itu, upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dipusatkan di Istana Negara dan kawasan Istana Merdeka. Rangkaian acara kenegaraan turut dimeriahkan kehadiran sejumlah artis tanah air. Siapa saja? Berikut informasinya. Deretan artis yang hadir di upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia tentu saja jadi perhatian publik di Istana Merdeka, Jakarta. Selain dihadiri pejabat negara dan tamu, rangkaian peringatan kemerdekaan juga melibatkan sejumlah figur dari dunia hiburan sebagai pengisi acara maupun tamu undangan. Diawali dengan Ratna Sari Dewi Soekarno, hadir secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta. Perempuan berusia 86 tahun ini datang langsung dari Jepang khusus untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Pasangan diva Indonesia, Krisdayanti dan Melly Goeslaw, mengisi acara dengan berduet menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Happy Salma duduk di deretan bangku undangan. Raffi Ahmad dan istri Nagita Slavina tentu saja hadir dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Wulan Guritno duduk bersebelahan dengan Angelina Sondah. Pasangan suami istri Luna Maya Maxim Bautir duduk sebagai tamu undangan.
Raline Shah juga duduk bersebelahan dengan Luna Maya. Pedangdut Indonesia Cita Citata dan suami Didi Mahardika yang merupakan cucu dari Presiden pertama Indonesia juga hadir. Lea Sumanjuntak menyanyikan Negeriku dengan penuh makna. Dilanjutkan dengan Dira Sugandi, suara emasnya menyanyikan rayuan Pulau Kelapa. Kehadiran para pekerja seni dan publik figur ini menegaskan peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka menjadi wadah kebersamaan bagi berbagai elemen masyarakat dan industri kreatif tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto pimpin upacara penurunan bendera HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana. Upacara penurunan dilanjutkan dengan kirap pengembalian bendera pusaka. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pimpin upacara penurunan bendera HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Rangkaian upacara penurunan bendera merah putih dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Prabowo tampak mengenakan beskap berwarna coklat dengan rangkaian bunga melati yang mengalungi lehernya. Tim pasukan pengibar bendera pusaka yang mengemban tugas pada penurunan bendera adalah tim Indonesia Adil Makmur. Nikel Deliana Insjowi Werimon, perwakilan Provinsi Papua, dipercaya sebagai pembawa bendera merah putih. Peringatan HUT RI ke-81 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur diwarnai kepanikan saat gempa susulan mengguncang ketika upacara tengah berlangsung. Ya pemirsa, beginilah suasana upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur yang dipimpin langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mendadak tegang. Pemirsa, kepanikan terjadi saat rangkaian upacara berlangsung. Guncangan gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 5,8 terjadi pada pukul 7.46 waktu Indonesia Barat, membuat peserta berhamburan menyelamatkan diri. Setelah situasi dipastikan aman dan tidak berpotensi tsunami, rangkaian upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kembali dilanjutkan. Gempa bumi magnitudo 5,8 kembali mengguncang wilayah Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Guncangan terjadi di tengah rangkaian gempa yang masih berlangsung di wilayah Flores. Gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 5,8 yang berpusat di wilayah Nagakeo pada Senin pagi merusak permukiman warga. Kerusakan terparah terjadi di Dusun Watubara, Mukusaki, Wewaria. Dinding rumah retak hingga ambruk, sementara bagian bangunan lainnya rusak parah dan tak lagi bisa dihuni. Ini kondisi rumahnya. Akibat gempa ini warga terpaksa beraktivitas di luar rumah. Mereka khawatir bangunan runtuh jika sewaktu-waktu terjadi gempa susulan. Mungkin kalau ada hal-hal atau ada bantuan, yang paling utama adalah air minum, kemudian makanan, lalu kalau bisa untuk tenda untuk kami tinggal sementara. Hingga Senin sore, warga juga mengaku belum menerima bantuan darurat dari pemerintah Kabupaten Ende. Warga berharap petugas segera datang mendata kerusakan serta menyalurkan logistik dan menyiapkan tempat pengungsian bagi warga yang rumahnya sudah tidak layak huni. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Jody Nura, iNews melaporkan. Sementara itu jumlah korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur terus bertambah.
Data terbaru BNPB mencatat 68 meninggal dunia, sementara 213 lainnya luka-luka. Peroleh hingga saat ini sebanyak 68 jiwa, sekali lagi 68 jiwa yang meninggal dengan rincian di Kabupaten Manggarai sebanyak 26 jiwa, Kabupaten Manggarai Timur 24 jiwa, Kabupaten Nagekeo sebanyak 8 jiwa, Kabupaten Sika 4 jiwa, Kabupaten Ende 2 jiwa, Kabupaten Manggarai Barat 2 jiwa, dan Kabupaten Ngada 2 jiwa. Sedangkan jumlah yang luka-luka saat ini ditemukan sebanyak 213 jiwa. Polda Metro Jaya kirim 12 truk bantuan kemanusiaan ke Nusa Tenggara Timur. Bantuan ditujukan untuk membantu penuhi kebutuhan dasar warga terdampak gempa. Belas truk muatan dilepas langsung Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri dari Jakarta. Bantuan berisi berbagai kebutuhan dasar seperti air mineral, makanan siap saji, makanan balita, selimut, sarung, alas tidur, dan terpal. Setelah dilepas, seluruh truk yang membawa bantuan ini langsung menuju Lanut Halim Perdana Kusuma untuk selanjutnya diberangkatkan ke Nusa Tenggara Timur. Polda Metro Jaya juga berkoordinasi dengan Polda Nusa Tenggara Timur untuk menentukan skala prioritas penyaluran sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Hari ini logistik bantuan kemanusiaan dikirim melalui Polda Metro Jaya ke Bandara Halim Perdana Kusuma dan akan segera diberangkatkan untuk disalurkan di wilayah yang terdampak. Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan Polda Nusa Tenggara Timur akan kebijakan kewenangan dari Polda NTT untuk bisa melihat skala prioritas terkait tentang bantuan kemanusiaan ini. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan segera tiba dan disalurkan kepada warga terdampak untuk meringankan beban masyarakat pasca gempa. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu personel Polres Sika dan tim psikologi Polda NTT gelar trauma healing bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Trauma healing bagi pengungsi di posko pengungsian Gelora Samador Maumere, Kabupaten Sika, NTT digelar Minggu pagi. Kegiatan ini dilaksanakan guna pulihkan keseimbangan emosional, mental, dan fisik para pengungsi setelah mengalami trauma gempa bumi, agar mereka bisa kembali menjalani hidup dengan normal. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan psikologis yang bersifat edukatif, rekreatif, dan humanis, dengan memberikan permainan, hiburan, komunikasi interaktif, serta motivasi kepada para pengungsi. Pemirsa, pemerintah siapkan dana siap pakai 5 triliun rupiah untuk kebutuhan penanggulangan bencana di berbagai wilayah Indonesia. Terkait hal itu, Menkeu Republik Indonesia Purbaya ungkap anggaran dapat bertambah sesuai kebutuhan real di lapangan. Aduh, Mam, aduh. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa siapkan anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Purbaya menyebut anggaran itu ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekitar 5 triliun rupiah. Meski dana tersebut telah terpakai, pemerintah pastikan kebutuhan penanganan dampak bencana akan terpenuhi. Kan dana bencana itu selalu standby 5 triliun, sebagian dipakai untuk Aceh mungkin. Tapi kalau kurang kita tambah lagi, tergantung si BNPB-nya minta berapa. Mereka bilang udah kirim surat kemarin, kita akan follow up cepat. Khusus untuk bencana seperti itu, SOP-nya kita cepat keluar selama permintaannya jelas.
Purbaya juga jelaskan bahwa pemerintah memiliki dana yang bersifat siaga untuk mendukung penanganan bencana. Ketersediaan dana tersebut memungkinkan pemerintah berikan respon pembiayaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Badan Gizi Nasional mengungkap hasil investigasi awal insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penyebabnya akibat ikan yang akan dimasak dibiarkan dalam suhu ruang lebih dari 12 jam. Badan Gizi Nasional BGN mengungkap hasil investigasi awal yang menyebabkan 256 siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Hasil investigasi awal diungkap Kepala BGN Sudaryono saat menjenguk siswa yang dirawat di Rumah Sakit Haji Medan. Kepala BGN mengungkap adanya kelalaian dalam proses pengolahan makanan di SPPG Brastagi Sempajaya. Ikan yang akan dimasak untuk menu MBG dibiarkan di suhu ruang lebih dari 12 jam. BGN mengambil tindakan tegas membekukan SPPG Brastagi Sempajaya dan mencopot Kepala SPPG serta mengajukan pemecatan tidak hormat pada Kepala SPPG yang berstatus ASN. Ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer, itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam. Ya kok ikan basah kok taruh di, itu kan mohon maaf lah ya, itu suatu kebodohan menurut saya. Sudaryono menegaskan sanksi tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola SPPG di Indonesia agar bekerja sesuai prosedur dan tidak mengabaikan keamanan pangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pasca kericuhan di Aceh, Kapolri memastikan kondisi Aceh aman dan kondusif. Senada Kepala Staf Angkatan Darat juga memastikan tidak akan ada penambahan pengamanan di wilayah Aceh. Usai terjadinya kericuhan pada acara Hari Damai Aceh di Banda Aceh, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan kondisi di Aceh sudah sepenuhnya terkendali. Kapolri juga menyebut aparat kepolisian telah melaksanakan sejumlah langkah sehingga kericuhan dapat sepenuhnya diredam. Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali. Senada Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak juga menegaskan kondisi di Aceh sudah aman. Maruli juga menyebut karena kondisi sudah kondusif, maka tidak akan ada penambahan pengamanan dari TNI. Biasa itu, kita sudah siapkan untuk mengatasi itu, semua sudah berjalan. Semua bertanggung jawab secara hukum. Ya, nggak ada masalah kan, mereka anak-anak muda saja, nggak terlalu ini. Ya, kami mendukung kepolisian untuk bisa menegakkan hukum. Gitu. Oh nggak perlu. Ya. Baik, ya, nggak perlu katanya, saya udah tanya sampai tadi pagi saya cek, Pangdam tidak perlu, ya tetap dukung tugas kepolisian untuk bisa mengamankan wilayah. Sabtu siang 15 Agustus 2026, peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Baitur Rahman Aceh dinodai kericuhan. Sekelompok massa tiba-tiba berusaha menurunkan bendera merah putih. Mereka lalu menggantinya dengan bendera bergambar bulan dan bintang. Aparat TNI dan Polri segera menghalau aksi massa, namun bentrokan tidak dapat dihindarkan. Kini merah putih telah kembali berkibar di bumi Serambi Mekah. Masyarakat pun diimbau tetap menjaga kerukunan demi tercapainya perdamaian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Partai Perindo di sejumlah daerah menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Salah satunya upacara yang menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, sekaligus menegaskan komitmen partai dalam membangun kebersamaan tanpa memandang perbedaan.
DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan menggelar upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di halaman kantor DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Upacara ini melibatkan masyarakat dan juga penyandang disabilitas sebagai momen tegas Partai Perindo yang membawa energi baru Indonesia dalam merangkul semua kalangan masyarakat. Kita ingin membagi rasa, membagi kepedulian untuk sama-sama ingin mengatakan bahwa negara ini milik bersama dan jiwa patriotisme tetap berkobar di seluruh sumber kita. Untuk bagaimana jiwa kebangsaan NKRI kita akan pertahankan. Sangat senang, bahagia karena kami masih dilibatkan untuk bergabung bersama Bapak Ibu di Partai Perindo ini. Semoga khusus untuk Partai Perindo, kiranya kinerja dari Partai Perindo akan lebih bagus lagi, lebih luas lagi jangkauannya. Tak ketinggalan dalam kegiatan ini, Partai Perindo juga memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas sebagai wujud kepedulian partai terhadap kondisi sosial masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Malam. Kebakaran menghanguskan sebuah SPBU di Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat. Api diduga muncul dari bagian bawah mobil saat kendaraan sedang mengisi BBM. Api tiba-tiba muncul dari bagian bawah mobil saat sebuah kendaraan sedang mengisi BBM. Api kemudian menyambar mesin pengisian BBM dan membesar. Pengemudi mobil mengaku sempat mengambil apar untuk memadamkan api. Namun saat mendekat ke arah kendaraannya, api tiba-tiba menyembur dan membakar tangan serta wajahnya. Api baru berhasil dipadamkan setelah petugas Damkar Kabupaten Bandung Barat datang melakukan pemadaman. Bahwa terjadi kebakaran di pom bensin BBS yang berada di kampung BBS RT 4 RW 3 Desa Cipatik. Ada korban jiwa nggak Pak? Sementara untuk korban jiwa alhamdulillah tidak ada, namun untuk supir ataupun pengendara mobil mengalami luka ringan di bagian tangan. Guna memastikan penyebab pasti kebakaran area SPBU, lokasi disegel untuk olah TKP. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas dan 4 luka-luka akibat kecelakaan adu banteng antara truk dengan sebuah minibus di Jalan Raya Jamanis, Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga tabrakan terjadi setelah minibus berusaha menyalip kendaraan di depannya. Kecelakaan nih. Kalau desa ugal-ugalan nih. Kalau desa ugal-ugalan. Oh, nabrak Grand Max. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebuah truk adu banteng dengan sebuah mobil jenis minibus. Grand Max sampai ke Pola, nggak tahu nih. Awalnya truk berpenumpang 2 orang melaju dari arah Bandung menuju Kebumen, Jawa Tengah. Saat berada di Jalan Raya Jamanis, Tasikmalaya, truk bertabrakan dengan minibus dari arah berlawanan yang diduga tengah menyalip kendaraan di depannya. Minibus berisi 8 orang penumpang bertolak dari Jakarta menuju Cilacap. Akibat tabrakan, truk terguling tepi jalan dengan kabin hancur, sementara minibus terbalik dan terperosok ke dalam kolam. Suara benturan keras membuat warga berhamburan ke lokasi kejadian. 6. Jadi semuanya 8. Oh, 8 penumpangnya 8. Yang luka-luka? Yang meninggal kayaknya tadi 4 kayaknya. 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Seluruh korban merupakan satu rombongan keluarga asal Kalideres, Jakarta Barat. Sementara 4 korban luka dirawat di Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Cuharyono, iNews melaporkan. Kericuhan ini terjadi saat sejumlah mobil hias melintasi Jalan Jenderal Sudirman di pusat kota Purwakarta, Jawa Barat, Senin siang.
Warga menyerbu mobil hias serta rela saling dorong dan berdesakan untuk mendapatkan buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, padi, hingga topi anyaman bambu. Sejumlah warga bahkan sudah menyiapkan kantung plastik dan karung untuk membawa hasil bumi sebanyak mungkin. Aksi ini sebenarnya dilarang karena mobil hias masih dalam proses penilaian Dewan Juri Lomba Kemerdekaan. Aksi berebut hasil pertanian dilakukan sebagai bentuk hiburan yang hanya terjadi setahun sekali saat Hari Kemerdekaan. Dapat singkong sama pisang. Tadi gimana? Ya kita mah mencoba aja berdesak-desakan karena ini tahun kemerdekaan ya kita mah memeriahkan saja biar rame gitu. Setahun sekali aja hiburan. Dapat apa aja tuh? Dapat singkong sama pisang. Buat apa? Ya dimasak, dimakan, ya buat di rumah aja. Ya seneng. Meski berebut hasil pertanian sempat diwarnai kericuhan, karnaval mobil hias yang digelar pemerintah Kabupaten Purwakarta tetap berlangsung meriah. Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita semua ingin mengekspresikan kebahagiaan, mengekspresikan kegembiraan. Ya berbagai inovasi, kreativitas tentunya diperbolehkan dan dipersilakan. Tapi mereka pengen tuh mobil hias, oke, siap. Pokoknya apapun demi kebahagiaan dan untuk memperingati kemerdekaan ini dipersilakan. Yang penting untuk meningkatkan kreativitas kita sendiri. Peserta karnaval mobil hias menjadi salah satu cara masyarakat mengekspresikan kebahagiaan dalam merayakan Hari Kemerdekaan yang diikuti organisasi perangkat daerah, BUMD, kecamatan, kelurahan, hingga pihak swasta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, antusiasme warga merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat. Namun sayangnya, kemeriahan perayaan diwarnai kericuhan warga berebut kaos gratis. Bocah perempuan ini berteriak dan menangis setelah terdorong dan terdesak warga yang berebut kaos di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin pagi. Panitia berulang kali mengimbau masyarakat untuk tetap antre dan tidak berdesakan, namun warga tetap berusaha merangsek ke tenda pembagian kaos gratis. Warga terus mendekati tenda pembagian kaos dari berbagai arah, termasuk dari belakang tenda. Pembagian kaos berlangsung ricuh karena warga yang tidak mau tertib. Terdesak dan terdorong, panitia terpaksa melempar kaos keluar tenda agar warga tidak terus merangsek ke tenda. Warga yang sudah mendapatkan kaos diminta segera meninggalkan tenda pembagian kaos. Warga datang sejak subuh dalam rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 RI. Panitia menyiapkan 300.000 kaos gratis yang didistribusikan di 5 titik kawasan Monas. Tanya pembagian kaos, warga datang ke Silang Monas, Jakarta untuk Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan mengikuti berbagai lomba. Panitia menggelar berbagai lomba yang dapat diikuti masyarakat gratis, mulai dari lomba makan kerupuk hingga panjat pinang. Panitia menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para pemenang seperti penanak nasi, kompor, kipas angin, serta berbagai peralatan rumah tangga lainnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Lomba panjat pinang di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur memeriahkan rangkaian perayaan kemerdekaan Indonesia. Menarik perhatian warga. Beragam tantangan harus ditaklukkan para peserta untuk mendapatkan beragam hadiah menarik. Warga di sekitar kawasan Kalimalang, tepatnya Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur, antusias memeriahkan lomba yang menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Diketahui tradisi panjat pinang ini telah berlangsung sejak tahun 1980. Tak hanya panjat pinang, sejumlah perlombaan lain juga digelar, di antaranya gebuk bantal dan jalan di batang pohon pinang.
Lurah Cipinang Melayu menyebut lebih dari 100 peserta mengikuti rangkaian kegiatan ini. Hadiah yang disediakan pun beragam dan langsung diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan di RW 04 ini kegiatan dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81. Ini kegiatan tahunan yang sering kita laksanakan Semana Kalimalang dari tahun 80-an ya. Ada Panjat Pinang, Gebuk Bantal dan Jalan di Titian. Pak, ada berapa warga yang ikut serta dalam kegiatan lomba ini, Pak? Kalau untuk pesertanya dalam rangkaian acara ya, ini lebih dari 100, Pak. Meski harus berjibaku menaklukkan batang pinang yang licin, para peserta tetap antusias mengikuti perlombaan. Ya susah banget, licin. Ini baru pertama Pak? Ya baru pertama ini, 2 hari sama besok juga ya lagi. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi daya tarik utama tradisi Panjat Pinang yang terus digelar dalam perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan dengan pengibaran bendera di bawah laut Tugu Lava, Tidore, Kepulauan Maluku Utara. 30 orang dari komunitas penyelam di Tidore mengibarkan bendera merah putih di kedalaman 12 meter. Ya pemirsa, seperti kita lihat di layar kaca, 30 orang dari komunitas penyelam Tidore merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih di bawah laut. Lokasi upacara pengibaran bendera berada di Tugu Lava dengan kedalaman 12 meter. Masing-masing penyelam membawa bendera merah putih dengan satu bendera besar untuk dikibarkan. Pengibaran bendera merah putih bawah laut juga ingin memperkenalkan keindahan bawah laut Tidore Kepulauan. Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar dengan cara tak biasa, yaitu di dalam akuarium raksasa. Bendera merah putih dikibarkan di dalam air dengan aksi penyelam profesional. Suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa berbeda dengan pengibaran bendera merah putih di dalam akuarium raksasa. Para penyelam profesional turun ke dalam air membawa bendera merah putih berukuran 5x6 meter. Bendera kemudian dikibarkan di dalam air dengan aksi yang menjadi perhatian para pengunjung. Tak hanya menghadirkan nuansa perayaan kemerdekaan, aksi ini juga menjadi simbol menjaga kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Indonesia. Professional divers kami, di mana kami juga menyajikan berbagai macam gerakan dengan simbol, ada simbol 81, kemudian ada simbol juga persatuan. Intinya bahwa kemerdekaan ini diisi dengan hal-hal yang positif, kebersamaan dan gotong royong. Pengibaran bendera bawah laut dengan semangat kemerdekaan bisa menjadi warisan untuk generasi mendatang. Atraksi 81 pesawat gabungan TNI dan Polri memeriahkan perayaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Kehadiran jet tempur terbaru milik TNI Dassault Rafale menjadi sorotan utama. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saya Adila, saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Bangga kami. Delapan 81 pesawat gabungan TNI dan Polri memeriahkan perayaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Atraksi dipertontonkan di langit kawasan Istana Negara Jakarta. Sejumlah pesawat membawa bendera merah putih dan logo 81. Flypass helikopter gabungan TNI dan Polri ini disebut dengan call sign Nusantara Flight.
Formasi Nusantara Flight terdiri atas 1 helikopter EC-725 Karakal, 3 helikopter NAS 332 Super Puma, dan 1 helikopter Dopin dari TNI Angkatan Udara. Terimalah salam hormat dan bangga kami. Selain itu terdapat 2 helikopter AH-64E Apache dari TNI Angkatan Darat dan 2 helikopter AS-565 Panther dari TNI Angkatan Laut. Indonesia di udara telah tampak di layar video drone dan bersiap melintas. Here we go, Macan and Kehadiran pesawat tempur terbaru milik TNI, Dassault Rafale, menjadi salah satu sorotan utama dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Aksi jet tempur yang melakukan manuver sukses memukau Presiden Prabowo Subianto dan para tamu undangan yang hadir dengan semburan asap warna bendera merah putih. Kami, Alam Muda TNI Angkatan Udara, dari kokpit pesawat tempur Rafale yang didatangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.